Kalau Iya. misalnya bukan yang ini kan pasti Pasti. mungkin ada film Karena yang dunianya kan sama gitu. iya, iya. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprised gitu. Biasa aja gitu. Oh, Film Gundik bahagia atau bagaimana? Terus di sini perannya sebagai peran agresif atau feminin? di setiap film yang diperankan pasti bahagia. Kalau nggak bahagia nggak mungkin diambil filmnya. Jadi nggak cuma film Guntik, tapi seluruh film yang aku ambil pasti itu membuat kebahagiaan tersendiri. Kalau di sini berperan sebagai Nyai atau sebagai Gundiknya, sebenarnya cukup tokoh sentral, tapi memang yang menggerakkan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi adalah si mereka ini gitu. Kalau Maxim sendiri gimana? Eh, aku apanya? Karakternya? Oke. Seneng nggak? Oh seneng ya seneng sekali. Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Mas Anggi. Jadi itu salah satu kehormatan lah untuk main bareng semua para cast yang lumayan big and good status. Good status. Ya, maksudnya mereka tuh kayak kalau aku nonton film mereka, aku selalu kayak wow, mereka tuh memang at the top of their game gitu loh. Jadi untuk termasuk dalam cast seperti ini itu adalah sesuatu kehormatan dan aku langsung bilang yes, aku mau bekerja sama dengan Mas Anggi, sama Luna gitu. Jadi gak ada pikir-pikir dulu, aku langsung bilang oke. Faktornya pasti yang kalinya kalian lihat tuh akhirnya berkolaborasi di sini. Apakah karena tawarannya datang beda-beda atau memang Kaluna ngajak Maxim atau Maxim mungkin diajak Kaluna atau gimana? Apa tadi pertanyaannya? Tawarannya Sebenarnya kan enggak, this is not our first time. Ini udah keempat kali ya. ya kita udah Ya. 4 judul, ini judul keempat ya. Iya, judul keempat dan memang di beberapa judul juga main Sebenarnya- bareng, tapi memang beda plot ceritanya. Iya. Memang nggak berinteraksi secara langsung. Kalaupun ada, bukan main ceritanya bukan di kami gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin masnya kurang Google kali ya. Ini nggak pertama ya. Jadi Sebenarnya- udah berkali-kali. Pokoknya ceritanya itu bisa benar-benar bagus dan kita bisa bawa sebagai aktor masing-masing. Itu pasti udah checklist lah di dalam apa ya, pros and cons-nya. Ya sebenarnya kan pekerjaannya sama. Jadi kemungkinan untuk di dalam satu project itu, which is udah pernah juga gitu, tuh ada kemungkinan yang sangat besar. Jadi juga, ya. jadi bukan karena lagi sedang berpasangan di dunia nyata, di kehidupan sebenarnya terus dipasang-pasangin, nggak gitu juga gitu. Maksudnya secara generasi kita juga ada gap yang lumayan gitu. Jadi mungkin akan lebih pas kan menjadi istrinya Ratu gitu, dan itu kan nggak dipaksain berarti emang kalau sama Max sekarang harus dipasangkan sebagai pasangan, nggak gitu. Jadi memang karakternya juga berbeda gitu, dan memang menjadi satu kesatuan film yang menarik karena ada karakter-karakter assemble yang menurut aku bagus-bagus semua. Nah, which is nama-nama di belakang ini yang aku tuh pengen banget kerja bareng Yeah. gitu. Selain Anggi, bahwa assemble cast ini tuh menjadi apa ya, satu daya tarik tersendiri gitu. Kalau sekarang kalian Tadi Wangi pas Kaluna bilang nggak pasangan sama Kaluna, emang sedih atau gimana akhirnya nggak Kenapa banyak? Apa banyak? tadi gitu Kapan? Serius? Aku nggak. menunjukkan ekspresi gitu Ayun gitu apa No, mungkin itu memang karena fitur Bercanda. muka aku nggak sih, kadang-kadang aku kayak gini. Kadang ekspresi muka aku sama perasaan aku tuh selalu beda, jadi nggak pernah bisa disatuin. But no, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sebagai aku kan pemain dulu sebelum apa ya. Jadi aku selalu mikirin apa yang dibutuhkan dengan karakter, apa yang dibutuhkan dengan cerita. Jadi mungkin ini kebetulan juga kita filmnya bareng dong ternyata itu sih.
bisa aja kebetulan. Let's go with that scenario. Merasa surprise gak sih akhirnya bisa kerja bareng lagi vokal kamu? Enggak sih. Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Karena memang kan bukan pertama kali juga. Kalau bukan yang ini pasti ada lagi. Kalau Iya. misalnya bukan yang ini kan pasti mungkin ada film karena yang dunianya kan sama gitu. Iya, iya. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprised gitu. Biasa aja gitu. Oh, main ini. Oh, oke. Aku lebih surprise dan lebih happy karena ada beberapa nama yang aku belum pernah main dan akhirnya kesampaian di sini gitu. Kayak oh my god, aku bakal main sama dia gitu segala macam, kayak misalkan Mas Rosa gitu, Mas Agus gitu, bahkan sama Om Tio lagi gitu. Terus sama Arif Didu yang which is aku udah pernah juga. Yeah. Jadi aku lebih kayak oh my god, I'm so excited ketemu mereka gitu karena pasti bakal seru dan karakter aku tuh cukup unik gitu, berbeda dari apa yang pernah aku mainin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan manusia yang memiliki perasaan kompleksitasnya ini. Ini bukan manusia, dia manusia, tapi dia udah kemanusiaannya udah nggak ada. Jadi memang sisinya sangat gelap gitu. Jadi ya dari situ bisa ketahuan ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ensemble-nya ini kalau menurut aku ini bukan film horor sih, menurut aku gitu. Tapi memang ada sosok yang dari bukan dunia, sehingga kan konotasinya kalau udah kayak gitu orang pasti mikirnya horor gitu kan. Sesuatu yang mencekam kan nggak selalu harus berbau hantu gitu, dan tokohnya ini bukan hantu gitu. Jadi memang ya seru aja gitu. Kalau Seru film. Ini kan maaf ya, judulnya Gundik, punya konotasi yang negatif. Nah, orang Indonesia itu contohnya tahun 2000-an ada Titi Kamal yang selalu diingat-ingat dengan jablainya. Nah, dengan ikon Gundik ini, Kaluna merasa nanti khawatir nggak sih dengan kalau misalnya filmnya berhasil akan dicap seperti itu bagaimana? Enggak, Melekat. karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat judul Gundik dan pada saat menonton itu akan sangat persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang, Mbak Gundik gitu, banyak artinya kayak misalkan lah gitu ya, kayak Titi Kamal, artinya dia memerankan itu sangat baik dan film itu sangat melekat di masyarakat, itu menjadi ikon itu. Memang cons-nya itu akan susah lepas takutnya ya dari karakter itu. Maksudnya orang konotasinya tuh pasti udah pemikirannya akan si ini nih jablay apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang menurut aku kita harus embrace juga gitu. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu gitu loh. Misalkan ya nggak cuma itu siapa, banyak kok, nggak cuma Berarti believable dong. iya gitu. Dan aku rasa sih semua orang udah sangat apa ya, teredukasi dengan literatur yang baik ya, bagaimana memilih dan memisahkan bahwa itu hanya judul film, itu adalah sebuah karya seni, itu adalah sebuah karya peran yang diperankan oleh si A, si B, si C. Jadi aku harusnya berpikir bahwa literasi pemberitaan sekarang itu jangan berfokus kepada cuma hal-hal yang shallow menurut aku. Karena menurut aku kalau bilang nggak takut ya gitu, itu tuh dangkal banget mas gitu loh. Ada hal yang lebih gitu, kita kan berkarya, kita bekerja, kita pengen menghibur orang supaya datang ke bioskop, mereka terhibur, mereka punya persepsi yang berbeda, mereka bisa belajar sesuatu, instead of berkutik kepada kayak Maxim dan Luna tidak jadi pasangan, Luna nanti akan takut jadi disebut gundik. Itu tuh menurut aku tuh membuat orang tuh jadi takut untuk berkarya gitu, dan aku nggak takut. I will do anything for my passion gitu, karena aku mencintai seni peran, aku pengen belajar, aku pengen explore sampai hal yang di luar batasan kita sebagai manusia normal tuh, aku tuh nggak takut karena itu hanya akan dilakukan pada saat kita bekerja sebagai seorang aktor, mendapati kehidupan yang mungkin tidak pernah akan kita dapati. So itulah seninya gitu. Jadi aku nggak terlalu takut karena itu agak terlalu shallow buat aku gitu loh. Aku pengen belajar sih, lebih pengen dapat sesuatu yang lebih gitu. Sorry. Belajar karakternya Nyai, kamu kan wanita berdarah Bali, cerita kali ini. Aku berdarah Jawa. Risetnya nih. Jawa. Aku Jawa mas. Oke, terus bagaimana nanti akan riset? Besar dan lahir di Bali. Ya karena ini kan adalah tokoh yang saya belum pernah menemui di dunia ini. Tokoh seperti ini, hidup nyata. Ini adalah tokoh imajinasi ya. Sekali lagi adalah tokoh dongeng, tokoh cerita
yang diceritakan adalah sosok seperti A, B, C, D ini. Jadi saya belum pernah menemukan referensi manusia yang seperti ini. Kalaupun ada, saya belum pernah ketemu. Tapi jadinya imajinasi, jadinya kita meng-create sosok ini tuh seperti apa sih kalau dilahirkan dia menjadi seorang karakter yang akan ada di film. Dia itu diinterpretasikan seperti apa. Jadi ini bentuk imajinasi sih. Aku membayangkan tokoh Nyai ini punya jalan yang khas, punya cara bicara yang tajam, orangnya gelap, orangnya seperti api, bisa tenang, bisa membara gitu. Jadi interpretasi sosok ini tuh bisa macam-macam gitu. Itu kalau aku yang baca. Tapi kan kalau misalkan ada aktor yang lain yang membaca, dia bisa meng-create. Ini kan seperti mengukir seseorang yang baru. Jadi interpretasi orang kan beda-beda gitu. Jadi ya aku harap sih lebih banyak lagi karakter yang berbeda-beda datang ke aku. Jadi aku bisa lebih bermain lagi dengan diriku dan kemampuan aku. Kadang-kadang kan kita sebagai aktor tuh kalau ketemu karakter yang sama-sama terus bukan bosen gitu. Jadi sirik kalau ngelihat lawan main gitu, kalau dia karakternya seru banget ya gitu, bisa lebih playful gitu. Jadi pada saat Anggi nawarin ini memang porsi saya nggak sebanyak Maxim. Ini kita buka-bukaan ya, Maxim tokoh sentralnya sebenarnya. Tapi menurut aku karakter Maxim, karakter Ratu, karakter orang yang ada namanya di belakang ini Ada impact kan? menggerakkan si cerita gitu. Kemudian